Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang seorang penulis yang juga profesor di sebuah universitas di Puerto Rico yang mencoba menemukan kembali hasratnya. Berawal dari si profesor yang mendapatkan pesan-pesan dari pengagumnya yang ternyata seorang wanita muda imigran Tionghoa bernama Li Chao. Kemudian mereka berlanjut melakukan perjalanan, bersenang-senang, hingga ke hubungan intim. Kisah cinta terlarang antara seorang profesor dan mahasiswanya yang akhirnya mengarah ke perselingkuhan. Kemudian, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Film diawali dengan sang profesor melihat ada seorang gadis yang sedang menggunakan skateboard. Profesor kemudian pergi ke sebuah restoran Chinese untuk sarapan sambil mencari ide untuk menyelesaikan buku yang sedang dia tulis. Profesor sepertinya mulai kehabisan ide dalam menulis kelanjutan buku itu. Saat itu terlihat seorang gadis yang sesekali melirik ke arah profesor secara diam-diam. Setelah itu, profesor pun pergi ke kampus untuk memberikan kuliah. Tanpa disadari, gadis Chinese tadi yang bernama Li Chao juga mengambil kelas sang profesor. Li Chao dan gadis skateboard tadi ternyata juga berteman. Untuk memudahkan bercerita, gadis skateboard tadi kita beri nama Lisa. Materi dan cara penyampaian profesor sepertinya membuat Li sangat terkesima. Ketika profesor hendak meninggalkan kampus, secara tiba-tiba Lisa memberikan selembar surat dari seseorang yang tidak diketahui namanya. Profesor pun merasa heran dan terus bertanya-tanya, siapa yang diam-diam memperhatikannya. Malam itu dia mendapatkan telepon dari wanita bernama Julia, yang merupakan mantan kekasih sang profesor yang sudah memiliki anak bernama Javier. Dan Julia mengajaknya ketemuan Sabtu depan, karena Javier merundukkannya. Meskipun Javier bukan anak kandungnya, tapi selama berpacaran dengan Julia, si profesor mampu menjadi sosok ayah baginya. Esok harinya, profesor melihat tulisan di lantai koridor yang berisi potongan kalimat dari buku karangan penulis terkenal. Sampainya di kantor, profesor juga menemukan secari kertas yang kembali berisi kalimat dari sebuah buku. Profesor pun mulai penasaran dengan orang yang mengirim surat misterius tersebut, karena potongan kalimat itu seolah gambaran dirinya. Siang harinya, profesor mengajak Julia dan Javier jalan-jalan seperti permintaannya kemarin. Setelah menghabiskan waktu seharian seperti sebuah keluarga, mereka memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang itu, profesor menceritakan mengenai surat misterius tadi, di mana dia curiga pengirimnya adalah seorang wanita. Meski tidak menyebutkan secara terang-terangan, sepertinya itu membuat Julia merasa cemburu. Namun, dia akhirnya luluh melihat kasih sayang yang diberikan oleh profesor untuk Javier. Julia mengaku dia sedikit menyesal karena Javier bukan anak kandungnya si profesor. Sebagai hadiah kebaikannya, Julia pun mengajak profesor memberi tusukan enak kepadanya. Esok harinya, sang profesor kembali menemukan potongan kalimat yang ditulis di aspal. Dia juga menemukan selembar kertas di kaca mobilnya, di mana profesor mengetahui hal itu merupakan potongan kalimat dari buku karangan Enrique Villa. Entah kenapa merasa potongan kalimat demi kalimat itu merupakan presentasi dirinya. Dengan kata lain, si pengirim itu pasti sangat mengenalnya. Dia pun sempat curiga pengirim surat misterius itu adalah Julia, karena hanya dia yang selama ini mengenalnya dengan baik. Esok harinya, profesor menghadiri seminar dari seorang profesor bernama Carmelindo, yang mana dia dulunya merupakan salah satu dosen di sana sebelum pindah ke Amerika. Dari puluhan peserta yang hadir, di antaranya ada Lee dan Lisa yang melihat itu langsung mengejar Lisa untuk mencari tahu pengirim surat misterius tersebut. Sayangnya, saat itu Lisa sudah keburu jauh, sehingga dia tidak mampu mengejarnya. Sekembalinya ke kantor, profesor kembali menemukan surat di atas laptopnya. Hal itu semakin membuat dia penasaran dengan pengirim surat misterius tersebut. Malam harinya, meninggalkan surat di kaca mobilnya dengan tujuan untuk memancing pengirim misterius itu mengambil suratnya. Namun setelah ditunggu beberapa saat hingga turun hujan, sang pengirim surat pun tidak kunjung muncul. Setelah hujan berhenti, profesor mengambil suratnya dengan perasaan kesal. Sekembalinya ke apartemen, profesor malah menemukan surat di pintu depan, yang artinya si pengirim baru saja ke sana. Dan dalam surat itu, si pengirim meminta untuk datang ke Pasgranela.
Esok harinya pengirim tersebut hanya memberikan inisialnya, yaitu SW. Profesor berusaha menebak kepanjangan dari inisial tersebut, di mana dia curiga SW adalah Simon Weil. Esok harinya, Profesor langsung mendatangi Pas Granella, yang ternyata adalah tempat pegadaian barang-barang unik. Di sana Profesor bertanya kepada penjaga pegadaian yang bernama Carla, apakah dia mengenal seseorang dengan nama Simon Weil? Tapi Tante Carla ini mengaku tidak mengetahuinya. Dia kemudian menyuruh Profesor pergi ke ruangan belakang karena mengira Profesor mencari bukunya. Di dalam buku itu dia kembali menemukan selembar surat yang membuat Profesor semakin terobsesi dengan pengirim surat tersebut. Sang Profesor kemudian bertanya, siapa yang menjual buku itu kepada Carla? Tapi dia tidak mengetahuinya karena penjual itu menggunakan nama samaran untuk menjual buku tersebut, yaitu Simon Weil. Profesor kemudian mendatangi restoran Cina untuk makan malam. Saat itu tiba-tiba Lee menghampirinya dan memberikan sebuah makanan. Lee memberitahu kalau dia juga menyukai buku Simon Weil karena melihat Profesor membawanya. Melihat gerak-gerik Lee yang mencurigakan, Profesor mulai curiga kalau Lee adalah pengirim surat misterius tempo hari. Apalagi di dalam makanannya, Profesor juga menemukan sebuah surat yang memintanya dia membaca halaman 46 buku Simon Weil. Esok harinya, Profesor mendapatkan pesan suara dari Lee yang mengajaknya ketemuan di toko buku Rio Federas. Profesor tentu saja sangat senang karena pencariannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Dia akhirnya bertemu dengan Lee dan mereka mulai menjalin kedekatan setelah Lee mengakui memang dia yang mengirim surat kepada Profesor. Malam harinya saat Profesor menjemput, Lee dimarahi oleh seorang pelayan yang terlihat kurang senang dia dekat dengan Profesor. Setelah Lee menyelesaikan tugasnya, pelayan restoran lain mengajak mereka untuk makan sebelum pergi. Setelah itu Lee mengajak Profesor ke kamarnya untuk menunjukkan lukisannya. Ia membuat Profesor sangat kagum dengan nilai keindahan lukisan tersebut. Sejak saat itu, Profesor dan Lee semakin sering menghabiskan waktu bersama dan bertukar cerita mengenai kisah perjalanan hidup mereka. Kedekatan itu akhirnya menimbulkan benih-benih cinta di hati mereka, terutama Profesor. Menyadari itu, Lee akhirnya memberitahu rahasianya kalau dia adalah seorang lesbiona. Namun si Profesor sepertinya tidak terlalu memperdulikannya, karena dia yakin bisa membuat Lee kembali ke kodratnya sebagai seorang wanita. Suatu hari Profesor mendapatkan telepon dari salah satu penerbit yang kembali menolak bukunya. Hal itu membuat Profesor menjadi bad mood yang membuat dia menjadi sensitif dan gampang marah, di mana Lee sempat menjadi salah satu pelampiasannya. Profesor yang menyadari kesalahannya langsung meminta maaf dan memberitahu masalahnya. Lee mencoba menghiburnya dengan berkata para penerbit itu tidak mengetahui kehebatan Profesor, lalu memberikannya sebuah kecupan. Lee kemudian berkata, jika Profesor menyukainya, dia bisa melakukan hal yang sama kepadanya. Jika Profesor mau, dia bisa mengajak Lee ke rumahnya, tapi dengan satu syarat, Profesor tidak boleh memberi tusukan enak kepada Lee. Meski begitu, Lee tetap mengizinkan Profesor untuk mainin tonjolan yang ada di dadanya untuk membuatnya senang. Profesor yang mengetahui Lee alergi timun rebus menerima persyaratan tersebut, sehingga malam itu dia hanya mainin bola kenyal. Sejak saat itu mereka semakin dekat. Lee juga memperkenalkan Profesor dengan teman-teman kerjanya yang menunjukkan kalau Lee sepertinya sudah mulai jatuh cinta dengan Profesor. Profesor bahkan membantu Lee memasang hasil lukisannya pada dinding di sebuah bangunan. Setelah itu kembali ke apartemen Profesor. Di sana Profesor kembali mainin bola kenyal. Meski begitu berhasil membuat cairan lengket keluar. Malam itu Profesor memberikan sebuah buku gambar, pensil, dan penghapus sebagai hadiah agar Lee bisa menggambar kapanpun dia mau. Hal itu benar-benar membuat Lee sangat senang karena dia baru kali ini merasakan cinta yang tulus dari seorang pria. Profesor sendiri juga tidak kalah senangnya dengan hubungan mereka. Saking bucinnya, dia bahkan menempelkan semua lukisan Lee Chow di lemari bukunya. Profesor terus menyemangati Lee untuk mengembangkan kemampuan seninya setelah mereka mengetahui banyak orang yang menyukai lukisan yang mereka tempel kemarin. Malam itu Lee mengajak Profesor menemui paman buyutnya yang bernama Wenda dan sepupunya Bai. Dia adalah orang yang memarahi Lee di restoran waktu itu. Entah apa alasannya, Bai terlihat tidak senang dengan hubungan mereka. Dia bahkan langsung pergi dari sana. Ia membuat Lee terlihat cukup gugup. Wenda meminta Profesor tidak perlu khawatir karena Bai memang tidak punya sopan santun. Lee kemudian memberitahu kalau dia banyak belajar melukis dari Wenda. Sebenarnya mereka tidak memiliki hubungan darah,
Tapi karena Lee sudah mengenalnya dari kecil, dia menganggap Wenda sebagai pamannya. Begitupun sebaliknya, meski tidak memiliki hubungan darah, tapi mereka saling menyayangi satu sama lain. Setelah itu mereka kembali ke apartemen Profesor untuk mainin bola kenyalnya hingga tertidur pulas. Esok harinya, Profesor akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Lee kalau dia sebenarnya ingin memberi tusukan enak kepada Lee. Namun Lee tidak menjawabnya dan terlihat sangat marah. Profesor sendiri sebenarnya bingung dengan dirinya. Dia sampai bertanya kepada dirinya sendiri kenapa terus berusaha mendekati wanita yang memang tidak menyukai timun rebus. Namun Profesor tidak mau terlalu memaksakannya dan meminta maaf karena sudah membuat Lee marah. Dia lalu bertanya apakah Lee masih menyukai apem dibanding timun rebus. Kali ini Lee mulai ragu dengan perasaannya. Di satu sisi, Lee merasa dia sudah kembali pada kodratnya sebagai seorang wanita yang menggemari timun rebus. Mendengar itu, Profesor meminta Lee untuk memikirkan mengenai hubungan mereka. Namun Lee malah tersinggung dan memutuskan untuk pergi, yang membuat Profesor merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian, Lisa mendatanginya untuk memberikan surat dari Lee seperti sebelumnya. Profesor menemukan beberapa petunjuk dan mengetahui kalau Lee marah kepadanya. Dia berusaha mencarinya ke berbagai tempat, hingga akhirnya menemukan Lee sedang menangis di emperan toko. Saat minum teh hangat, Lee mulai merayu Profesor, yang dibalas oleh Profesor. Setelah kejar-kejaran seperti di film-film, Profesor berhasil menangkap Lee dan membawanya ke kamar. Ajakan memberi tusukan enak yang diajukan oleh Profesor akhirnya diterima oleh Lee, sehingga Profesor memberi tusukan enak kepada Lee malam itu juga. Saat Profesor tertidur, Lee berusaha untuk pergi. Untungnya, Profesor terbangun dan bertanya, apakah seperti itu cara Lee mengucapkan selamat tinggal? Lee langsung meminta maaf dan hanya bisa menangis. Selama ini Lee tidak pernah bisa mencintai pria manapun. Karena itu, dia takut cinta yang dirasakan untuk Profesor hanya cara dia untuk memanfaatkannya. Profesor lalu bertanya, apakah Carmelindo adalah pacar Lee? Mendengar itu, Lee akhirnya jujur kalau hubungannya dengan Carmelindo lebih dari sebatas dosen dan mahasiswa. Tapi mereka putus karena Carmelindo pindah ke luar negeri. Mendengar itu, Profesor merasa Lee hanya menjadikannya pelampiasan. Esok harinya, Profesor mendatangi restoran untuk mencari Lee. Namun pelayan memberitahu kalau Lee sudah pergi setelah semalam ia bertengkar dengan Bai. Keesokan harinya, Profesor mendatangi rumah Carmen yang sedang mengadakan pesta bersama penulis Spanyol dan Amerika. Dia berhasil masuk ke sana bersama temannya yang bernama Lorenzo. Di sana Profesor akhirnya bertemu dengan Lee dan memintanya untuk tidak pergi ke Amerika. Tapi Lee tidak bisa melakukannya karena mereka akan berangkat besok. Esok harinya, Lee mencoba menemui Profesor sebelum pergi ke bandara. Tapi Profesor tidak mau menemuinya dan malah bersembunyi di dalam apartemennya. Di sana, Lee pun akhirnya menangis. Lee kemudian meninggalkan selembar surat yang isinya dia meminta maaf karena bagaimanapun juga Lee tetap harus pergi. Dia ingin melupakan semua kejadian buruk yang menimpanya di sini. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.